Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa walah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Faqulillah hamduratin nabil mustafa sayyidina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa baiti wa liman dakhala fi dhikr majma'in. Ila hadrati jami'il ta'ala min hadrat sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa sayyidi Syekh Al-Hasan Ali Asyadili wa sayyidi Syekh Ma'ruf Al-Qurahi wa sayyidi Syekh Ahmad Al-Badi wa sayyidi Ahmad Al-Fa'i wa sayyidi Syekh Abdul Jadi wa sayyidi Syekh Wijah Masya'ari Jibang Haki Khurban Haki Khurban Gama Yi Bishop Samsuri wa Samsul Arifin Jami'a wa Asahana Batil Ulama wa Usudhim wa Furu'ihim Anna Allah ya'ali darujatihim fil jannah wa yanfa'anum barakum karomatihim wa sararim anwarihim wa ulumihim fi dini wa dunia wal akhir. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Para kiai, para ustaz, para sepuh, bini sepuh, bapak-bapak sekalian yang kami hormati, wabil khusus Mustasyar SCNU Kabupaten Bekasi, masih nggak ya? Apa sekarang jadi Rais Surya? Ya, Haji Ali Anwar, Mustasyar MBCNU Tamun Selatan, ya, Haji Jasman, dan juga yang kedatangannya sangat menyejukkan hati, Komisioner Basnas Kiai Syamsul. Kayaknya Ki hati adem banget tuh kalau beliau udah datang. Adem. Bapak-bapak sekalian yang kami hormati, kita akan melanjutkan kajian kita, kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa amma dabbatu, adapun dabbah, hewan melata yang nanti akan muncul di penghujung hari-hari kita ini, salah satu dari tanda terbesar hari kiamat. Dan kemunculan dabbah ini setelah Nabi Isa keluar dan setelah Dajjal. Wa amma dabbatu, dan adapun dabbah, faqad dzakara, maka sungguh telah menyebutkan al-allamatu al-khazin, Syekh al-alim al-allama al-khazin fi tafsirihi, di dalam kitab tafsirnya, bi isnadi Tha'labi, dengan sanad Tha'labi an Hudzaifah ibnil Yaman, dari sahabat Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu. Jadi sahabat Hudzaifah itu punya ayah, ngumpulnya bareng orang-orang Yaman, sehingga terkenal dengan julukan Yaman, disebut sama teman-temannya itu. Maka punya anak namanya Hudzaifah bin al-Yaman. Dan Hudzaifah bin al-Yaman ini salah satu sahabat istimewa. Beliau disebut dengan sahibu sirri Rasulillah. Jadi sahabat yang punya insting intelijensi, itu sahabat Hudzaifah, sehingga bisa menyimpan rahasia Rasulullah. Di antaranya rahasia yang beliau simpan adalah pernah suatu ketika disuruh oleh Rasulullah untuk mendata orang-orang munafik yang ada di Madinah, dan beliau mencatat ada 1.500 orang munafik yang ada di Madinah saat itu. Sahabat Umar itu tidak mau mensolati jenazah orang yang tidak
disolati juga oleh Hudzaifah. Itu saking jeliknya sahabat Hudzaifah bin al-Yaman. Zakara Rasulullah, yang menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dabbah, mengenai ad-dabbah, hewan yang nanti muncul di akhir zaman. Qultu ya Rasulullah min aina takhruj? Saya mengatakan ya Rasulullah, dari mana hewan itu keluar? Qala, kemudian ia mengatakan min a'zamil masajidi hurmatan 'ala Allah. Min a'zamil masajidi, dari masjid-masjid agung, hurmatan 'ala Allah, yang sangat menghormati Allah Ta'ala. Min a'zamil masajid, saking agung-agungnya piro-piro masjid, apane hurmatan 'ala Allah, ingatasi Allah. Jadi dari masjid-masjid besar. Fa bainama Isa yatufu bil baiti, ketika Nabi Isa yatufu, sedang bertawaf, bil baiti, di Baitullah, wa ma'ahu al muslimun, dan bersama dengan Nabi Isa ada orang-orang muslim, id tadribu al ardu, tiba-tiba bumi jadi goncang, gempa bumi. Lagi Nabi Isa lagi tawaf, buminya gempa. Wa yanshiqu as-Safa mimma yali al-mas'a, dan juga bukit Safa jadi terbelah, yang berada di sisi tempat orang sa'i, tempat sa'i, bukit Safa itu terbelah. Wa takhruju, dan keluar ada batu hewan minas Safa, dari Safa. Kemudian keluar dabah dari bukit Safa. Awwalu ma yakhruju, yang pertama kali keluar minha, dari hewan tersebut, ra'suha, adalah kepalanya, mulamma'atan, yang mengkilap, zata wabarin waraishin, yang memiliki bulu. Jadi ada bulu yang tipis, ada bulu yang lebat, ada bulu yang lembut, ada bulu yang kasar. Bahkan dalam satu riwayat, yang namanya dabah ini memiliki bulu hewan seluruh yang ada di dunia. Jadi bulunya itu luar biasa, bermacam-macam. Jadi yang pertama kali keluar adalah kepalanya, kepala yang mengkilap, kayak Kang Awal. Mana Kang Awal, ada nggak tuh? Udah datang belum? Lam yudrikha dhalibun, di mana dia tidak akan bisa dikejar, dijumpai oleh orang yang mencari, saking cepatnya. Kalau dikejar nggak bisa terkejar. Wala yafutaha haribun, orang yang berusaha untuk lari tidak akan bisa menghindarnya, karena saking cepatnya pasti kekejar. Tasumun nasa mu'minan wa kafiran, di mana dia bisa meracuni orang-orang mukmin dan orang-orang kafir. Semuanya disengat sama dia. Tapi amal mukminu, adapun orang mukmin, fatajruku wajahu ka'annahu kaukabun duriyun, dia meninggalkan wajahnya bersinar seperti bintang yang sangat bersinar. Wadaktubu baina ainaihi mu'minun, dan dia mencatat di antara matanya lafal mukmin. Jadi di antara maknanya itu tercatat lafal mukmin. Tugasnya dabah ini untuk membedakan mana orang mukmin, mana orang kafir. Itu tugasnya si dabah ini. Jadi dia tidak jahat seperti Ya'juj Ma'juj. Tugasnya dia hanya membedakan mana orang mukmin, mana orang kafir. Kalau misalkan dia orang mukmin, disengat sama si dabah ini, wajahnya akan bersinar dan tertulis lafal mukmin. Wa amal kuffar, adapun orang-orang kafir, fatungkatu baina ainaihi nuktatun sauda, di antara kedua matanya itu akan diberi titik hitam. Wa tuktabu baina ainaihi kafir, dan akan ditulis di antara kedua matanya itu lafal kafir. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qala, berkata, takhruju ad-dabbatu min sya'bi jiyad, takhruju keluar ad-dabbatu dabba min sya'bi jiyad, dari lembah jiyad.
Lembah Jiyad itu adanya di sebelah selatan Mekah. Sekarang sudah masuk wilayah masjid. Dulu lembah itu Nabi pernah diasingkan dengan Bani Hashim dan Muthalib oleh orang-orang Quraisy selama 3 tahun. Sampai Nabi itu makan dedaunan. Nabi, keluarganya dan Bani Hashim, Bani Muthalib itu diasingkan. Bahasa kerennya diapain sih? Kayak sekarang Iran itu diembargo oleh orang-orang Quraisy sampai 3 tahun, sampai makan dedaunan. Dan saya tidak bisa membayangkannya itu istri Nabi Sayyidah Khadijah itu kan wanita kaya dan terhormat, mau bersama dengan Nabi, ngikut Nabi saat itu selama 3 tahun, nggak sehari 2 hari, tidak boleh bertransaksi. Misalkan ada orang pasar itu ada tulisan dilarang bertransaksi dengan keluarga Bani Hashim, Bani Muthalib, sehingga uang yang mereka miliki pun nggak berarti sama sekali. Makan ya susah, daun-daunan sampai dimakan. Itu selama 3 tahun berada di lembah Jiyad tadi. Jadi dabah nanti keluarnya dari sini. Ada yang keluar dari Syekh Abu Jiyad. Jadi kan keluar dari beberapa masjid. Keluarnya si dabah ini bukan hanya satu tempat, tapi dari beberapa masjid. Dari masjid-masjid yang agung, masjid-masjid yang besar. Termasuk ada yang keluar dari lembah Jiyad. Fayamussu ra'suha as-sahab, di mana kepalanya ini bisa sampai nyundul langit, sampai nyundul mendung. Awan itu kesundul saking gedenya. Warijlahu fil ardi, dan kedua kakinya berada di bumi. Itu adalah hewan namanya dabah, salah satu ciri akan terjadinya hari kiamat. Dan si dabah ini keluar setelah muncul Nabi Isa, berarti keluarnya setelah Dajjal. Salah satu tugasnya adalah membedakan mana orang mukmin, mana orang kafir. Wa amma dhulu'u syamsi min maghribiha wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.